Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina astafa, amma ba'd. Mari kita mulai majelis kita dengan tambahan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan kepada kita ilman nafi'an mubarakan fid dini wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawainahu ala ma nawahu as-salafus salih. Thumma ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin wa a'immatil mujtahidin wal qurra'il mukhlasin wa ila silsilati asanid qira'ah ila bi riwayati Hafsin an Asim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Di materi kita hari ini tentang review sebenarnya ya. Kalau di kelas Ali itu kayaknya semuanya review karena sudah pernah belajar semua. Jadi review. Makanya kadang saya tambahkan beberapa informasi kan begitu. Hari ini review materi yang lalu. Di sini tulisannya hanya imala dan nakal, padahal ada sakta. Kemarin hari Selasa saya izin lagi. Karena Selasa kemarin saya dapat kesempatan ngaji ke Gus Bahak, sehingga saya ya sudah akhirnya izin. Karena kesempatan itu eman sekali. Di YouTube banyak memang, tapi ngaji langsung dengan YouTube itu rasanya beda. Sama kayak sampean kemarin daring dengan ini, yang daring-daringan belum pernah merasakan atmosfernya kalau langsung. Kan beda ya? Beda apa sama? Ya beda. Bedanya apa? Satunya luring, satunya daring, kan begitu. Itu bedanya. Enggak, tapi memang betul-betul beda. Jadi kemarin hari Selasa itu, jadi Senin malam saya berangkat dari sini, terus berangkat dari Jombang tuh rombongan dari Tebu Ireng itu berangkat jam 2:30. Sampai sana jam 7:30, jam 8 siap-siap. Jadi beliau itu memang tahu Gus Bahak kan, terkenal ini kan. Beliau tuh memang isinya ngaji tok wis. Kemarin terakhir penutupan karena ini beliau uzlah. Uzlah itu maksudnya tidak nerima tamu, tidak nerima undangan, ngajinya yang dari luar di off-kan, hanya yang di dalam. Nanti sampai Ramadan. Baru ngaji lagi Syawal. Jadi ngaji kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaahnya Mbah Hashim itu, Kiai Hashim Asy'ari. Itu 2,5 jam. Istirahat sebentar, ngaji lagi 2 jam itu ihya. Jadi memang luar biasa beliau itu. Jadi ya lalu malamnya saya tidak nutut karena baru pulang dari sana itu sudah jam 4:30. Perjalanan dari Rembang 4:30 kan tidak nutut. Nyampe Jombang jam 10. Saya baru balik ke Malangnya paginya. Jadi begitu. Untuk itulah saya mohon maaf. Tapi kemarin sakta sudah disampaikan ya, gabung kelas pundi kemarin? Ada berapa sakta itu, Rek? Sudah sampai dijelaskan pada sakta wajibah, sakta jaizah? Oh, belum. Nek papat itu wis suruh kabeh iku. Ya wes, kita review sekaligus mungkin akan saya ulang beberapa hal. Ini kan materi kita ini mulai dari sakta, imalah, nakal, nanti terus ada ismam, ada tashil, ada ibdal. Itu bagian dari gharaibul qiraat. Apa sih gharaibul qiraat itu? Asing. Kenapa kok disebut asing? Karena satu orang angkat tangan. Nggak usah angkat kaki, angkat tangan aja.
Monggo siapa yang mau jawab? Lah jawab keroyokan ya wani ae. Ayo kalau berani satu-satu lawan satu. Monggo. Loh, salah itu enggak apa-apa, apalagi bener, tambah enggak apa-apa. Sama jangan-jangan khawatir bener, nanti kalau saya jawab bener enggak enak. Nah, yang online juga boleh kalau mau jawab. Monggo. Sekarang tanggal berapa ini? Tanggal 28. Zahira Firdausi. Oh, ini online ini. Akhir-akhir ini online. Pun di Zahira. Kau no? Nggak ada ya? Muni. Online kan iya? Masih OTW. Sekarang taklim kita ini jam 8 baru mulai bisa-bisa. Karena isaknya kan malam ya. Kalau siang namanya zuhur. Kalau malam namanya isya. Nah maksudnya waktunya kan tambah bengi dulu. Tapi ini aku nggak pinter, nek riyoyo. Kalau Ramadan itu biasanya nanti maghribnya maju, tapi ada mesti kan muter toh. Itu kan siklus hitungan komariahnya nanti syamsiahnya kan muter sehingga. Tapi insya Allah ini masih cepet ini maghribnya. Insya Allah nanti Ramadan itu balik rotok cepet. Soalnya ngerti lah sampean selak buko. Oke, monggo yang mau jawab. Gharaib itu maknanya apa? Nah ya, penjelasannya gimana? Kenapa kok disebut asing? Memang ada bacaan asing itu. Kenapa kok sampai disebut asing? Itu sama kayak orang sampai menghafal surat apa? Saya menghafal surat-surat penting. Saya jawab, lu kabeh surat ya penting, enggak penting gak ono di Quran. Iya kan? Maksudnya penting itu mungkin yang sering dibaca di masyarakat, sering diamalkan seperti Yasin, Al-Waqi'ah, Al-Kahf dan seterusnya. Tapi kalau hanya disebut surat penting ya kabeh penting. Gak penting ya gak mungkin diturunkan wahyu itu kan begitu. Mesti ada urgensi, mesti ada pentingnya itu. Monggo. Karena jarang. Kenapa kok jadi jarang? Kenapa kok bisa jarang? Gimana? Nggak sesuai kaidah. Kaidahnya siapa yang buat kaidah itu? A-I-U-E-U. Loh kaidahnya itu yang buat kaidah siapa? Kaidahnya ada dulu apa lafadznya, apa qiraatnya ada duluan? Qiraatnya kan? Nah terus gimana kaidah menyikapi qiraat yang tidak sama dengan kaidah itu? Wes, gak usah dipikir teman-teman. Durung ujian, ini baru pemanasan. Ini kan baru monitoring ya. Sebentar lagi UTS ini. UTS nanti soalnya itu dari muallimnya. Jadi hal-hal yang saya jelaskan kemarin itu, nanti buku ini ke sono kabeh itu yang saya keluarkan nanti di soal itu. Dan isian berupa isai, bukan multiple choice. Soalnya kalau ABC, baru nanti kalau UAS sampai ngitung benik gak apa-apa. Saya iki ojo sih. Jadi ini nanti betul-betul dilihat bagaimana penguasaan materi sampean. Dan nanti ujian kita tanggal berapa UTS itu nih? Bentar lagi ya. Ini mu'alim sudah ditagih soal dan setiap kelas beda-beda karena mu'alim sendiri yang akan memberi penilaian. Nanti saya diktikan soalnya langsung dijawab. Gak iso tolak-tolak wis, langsung. Iso ditulis, gak iso ya ditulis. Kalau gak iso ditulis apa? Wallahu a'lam. Beres toh. Jadi beres. Itu saya kasih kunci jawaban yang luar biasa itu. Betul tadi. Jadi gini Rek. Saya mau masuk giring ke sakta dan seterusnya. Saya mau materi dulu nanti baru kita baca karena ini ketepaan kita surat Yasin ayat 41 sampai 54 itu. Yang di ayat berapa itu yang ada qalu ya wailana man ba'atsana mim marqadina itu yang sakta itu. Gharaib itu jamak dari gharib, maknanya kan asing. Disebut asing itu karena berbeda dengan yang lain dan pasti jumlahnya lebih sedikit. Nggak mungkin yang asing itu lebih banyak. Kalau yang asing lebih banyak ini namanya penjajahan. Makanya kalau orang Indonesia pergi ke Amerika
Apakah sampean akan menuduh orang Amerika itu ke orang asing? Enggak, kita yang asing. Oh, kamu orang asing ya. Wah, awakmu sing asing karena sing modele irunge pesek ya mek siji gitu kan ngono. Umpama begitu. Ada orang Papua suku Asmat datang ke sini umpama di Pulau Jawa ini. Mereka jadi asing, kenapa? Karena jumlah mereka tidak banyak, jadi berbeda. Nah, terkait dengan ini, maka sakta, imalah, nakal dalam riwayat Hafiz an Asim itu masuk kategori gharaib, tapi tidak dalam riwayat yang lain. Umpama ada qiraat yang setiap ada al-ta'rif bertemu hamzah dibaca sakta. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, maka itu bukan gharib karena memang banyak, setiap kaidahnya begitu. Tapi dalam riwayat Hafiz an Asim Thariq Syatibiyah ini yang ini disebut asing karena jumlahnya tidak banyak. Paham ya? Oke, dari sini maka kita jelaskan dulu tentang sakta. Makanya di silabus ini terkait dengan materi ada hikmah di balik sakta. Kemarin sudah disampaikan juga. Nah, ini yang kadang-kadang banyak orang tidak paham, kecuali hanya orang-orang tertentu yang sudah paham. Sampai semua pasti sudah paham kecuali yang belum. Loh kan likulli syai'in mustathnayat. Segala sesuatu ada pengecualian. Di halaman 74 di buku kita ya, Mbak, yang online. Ini yang online ini kameranya yang on kamera cuma satu. Kalau tadi Uni Puput kan di-share gambarnya suasana di kelas. Ini yang lain off kameranya. Makanya tadi saya katakan, langsung dinyalakan ini Arini. Sesuai dengan namanya Arini, tunjukkan padaku kan begitu. Kan Ari kan dari Aro, Yuri, Ari kan nih. Ini yang saya katakan tadi, belajar offline dengan online itu beda. Ya ini mudah-mudahan yang online di kelas ini semangat semua. Saya masih ingat dulu ketika kita masih online semua, masih daring itu, yang di kamar itu sudah mulai di ma'had, masih karantina dulu. Oh itu kan macam-macam itu. Ono sing ngambek ngeleset, ono sing online ini mburi ketok sikile koncone ngene. Ki yo opo. Loh, dikira saya enggak tahu gitu. Ya untungnya tetap sopan. Cuman kalau begini ini kan lebih siap gitu loh. Ya ini moga-moga yang online ini, yang daring-daring ini siap semua gitu loh. Kalau datang ke sini kan kondisi suci habis jamaah ya, kecuali yang uzur ya. Kalau itu sudah tidak bisa ditolak, itu bagian dari takdir. Bagian dari ya kan apa istilahnya? Saya lanjutkan. Jadi kalau online ini ya khawatirnya ya sak karepe. Enggak tahu kalau kuliah dulu juga begitu bisa jadi kan. Kadang ono sing ndek bis barang wis pokoke sementing gabung di Zoom, gabung di Google, apalagi kalau kuliahnya hanya diskusi lewat WA. Engko ae. Ada yang begitu. Oke, kembali ke materi. Coba dilihat di halaman 74 tentang sakta. Saya mau berangkat dari sini, nanti saya jelaskan dalam riwayat Hafiz an Asim yang Thariq Syatibiyah itu ada sakta namanya sakta yang wajibah. Ada sakta yang jaizah. Yang empat ini semuanya masuk kategori sakta yang wajibah. Tapi yang ternyata tidak banyak orang tahu, kecuali yang sudah tahu, sakta yang wajibah itu urusannya dengan wasol. Terutama yang dua, yaitu yang ada dalam surah Al-Kahfi dan surah Yasin. Saya urut dari sini aja, dari sakta yang di buku kita ini dibagi dua, ada yang sebab harfi atau kalimat. Ya. Jadi sakta itu pengertiannya sakata yaskutu sukut, saktatan, saktah itu bentuk masdar tapi namanya masdar marroh. Sehingga maknanya berhenti tapi ojo suwi-suwi. Lah, dalam definisi istilahi ilmu tajwid, saktah itu berhenti sejenak dan tidak mengambil nafas, bahkan tidak boleh ambil nafas.
Kalau berhenti lama tidak bernafas namanya apa? Mati. Bukan sakta. Jadi sakta itu berhenti sebentar dan tidak bernafas, tidak ambil nafas. Kalau tidak bernafas kok sawangani, ruhnya sudah tidak bergabung lagi dengan jasad nanti jadinya. Nah, itu definisi sakta. Jadi saktatan itu sak mandekan satu kali, marrotan satu kali. Kalau marrotan satu kali, kitatan sak cuil, sepotong kan begitu. Itu dalam bahasa Arab ada masdar marroh. Karena memang tak marbuto itu punya fungsi banyak, tidak hanya memuannaskan kan. Banyak orang-orang yang kadang-kadang tidak faham, kecuali yang sudah faham. Tolabul ilmi faridotun, dikira taknya itu menunjukkan muannas, padahal farido ketika ada tak di situ itu menunjukkan penekanan yang luar biasa. Alamah, asy-syaikh al-allamah, lu kan lu, sangat alimnya. Tapi al-allamah ini tidak disandarkan kepada Allah. Kalau Allah itu alamul ghuyub kan begitu. Karena biar tidak ada kesan bahwa khawatirnya ada orang tadi loh yang menduga bahwa tak ini muannas, nanti berarti Tuhan itu nanti arahnya menduga ke muannas. Kan Tuhan itu secara kebahasaan Allah itu kan disifati dengan mudzakkar, huwa kan begitu. Kata gantinya kan huwa. Tapi jangan diartikan kemudian ini berjenis kelamin, tidak, karena walam yakul lahu kufuwan ahad, mukhalafah lil hawadits. Jadi berbeda dengan makhluk. Nah, ini penting kita ketahui. Nah, sekarang saya lanjutkan. Oh iya, kadang-kadang ada orang salah paham juga. Contohnya nama binatang. Namlun itu semut. Ya, pokoknya semut. Namlatun apa? Semut betina. Padahal namlatun itu seekor semut. Bakorun itu sapi, jenis sapi. Bakorotun seekor sapi. Nggak tahu nanti kalau revisian terjemahan Kementerian Agama yang terbaru kayaknya sudah seekor sapi. Kalau dulu kan sapi betina. Padahal itu bicara seekor sapi. Yang sapi itu suruh nyembelih karena ada kasus terjadi pembunuhan, untuk nyari pembunuhnya itu. Lah mereka orang Bani Israel kan ingin menghalangi itu, sehingga tanya sapi ini sing yo apa ini? Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana mahi, dan seterusnya itu. Malaunuha. Ya, akhirnya tambah angel. Itulah yang kemudian di juz 7 itu la tasalu an asya'a in tubdalakum tasukum. Kayak Bani Israel itu. Ojo kakean tako. Nanti lek kakean tako itu tambah menyulitkan sampean. Artinya tanya yang memang sengaja untuk ya apa carane cekak situ. Padahal nanti tambah rinci itu tambah angel golek. Saya minta tolong, kan ungkapan itu semakin panjang itu semakin spesifik. Spesifik berarti semakin angel golek. Tolong ambilkan kresek. Kalau saya baru ngomong aja, sampean bisa ambil kresek apapun. Sampean tanya kresek yang apa, Ustaz? Kresek yang kecil. Kecil. Warnanya apa, Ustaz? No. Yang sobek apa yang masih bagus loh? Yang bekas apa yang lama tambah dawa? Wes iki cerita tok gak mari-mari iki. Wis isae bengi ya. Coba kalau kita mulai siang kan enak, mari zuhur. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sakta ini ada yang sebab harfi atau kalimat, ini ada dua. Kalla bal rona. Ya, bal rona sama waqila man roko. Ini hanya ada satu pilihan, kita tidak boleh wakaf di bal, tidak boleh wakaf di man. Karena akan merusak arti. Kalla bal warwaqaf. Rona gak oleh. Jadi sakta itu urusannya nanti wasol. Tapi untuk ini wakaf juga tidak boleh di sini. Tapi yang dua nanti boleh wakaf. Nanti setelah lanjutkan. Saya lanjutkan dulu. Hikmahnya jadi gini, Rek. Jadi riwayat Hafiz an Asim, Thoriq Syatibiyah. Jadi Thoriq itu bawahnya rawi, bawahnya Hafiz. Jadi Hafiz itu punya murid yang diambil oleh Imam Asy-Syatibi. Ya, oleh Imam Asy-Syatibi itu yang diambil itu adalah, jadi runtutannya gini, Rek.
Ini nanti kita akan diskusi panjang ketika kita bicara mengenai wawasan tentang qiraat sab'ah atau qiraat asyar. Nanti kita kupas, tapi saya kasih pancingannya dikit aja. Jadi yang tasbihus sab'ah, yang mengklasifikasi ada 7 imam yang dijadikan sandaran qiraat. Itu kan seorang ulama namanya Abu Bakar ibnu Mujahid. Abad keempat Hijriah, awal abad keempat Hijriah. Nah, setelah itu dari kitab As-Sab'ahnya Ibnu Mujahid ini disederhanakan oleh Abu Amr Ad-Dani, yaitu kitab At-Taisir. At-Taisir ini. Nah, setelah itu dari kitabnya Ad-Dani ini, Abu Amr Ad-Dani, Imam Asy-Syatibi itu menyusun nazom yang kemudian mencantumkan di situ ada torik yang di Syatibiyah itu hanya dicantumkan satu torik, satu jalur periwayatan, yaitu jalur yang namanya Ubaid bin As-Sobah. Inilah yang disebut torik Syatibiyah. Dulu pernah kita singgung ketika kita membahas tentang majais munfasil, mungkin masih ingat. Majais munfasil sama-sama riwayat Hafiz an Asim, tapi beda torik, satunya torik Syatibiyah yaitu Ubaid bin Sobah, yang satunya torik Ad-Durrah yaitu Amr bin Sobah. Maka yang Amr bin Sobah itu majaisnya dibaca 2 harokat atau 1 alif. Tapi yang kita pelajari termasuk yang mayoritas yang sampai di Indonesia ini yang umum itu yang torik Syatibiyah, sehingga majaisnya seperti mad wajib, kan begitu, 2,5 atau 4 harokat atau 5 harokat. Oke, kembali ke materi. Jadi gini, sakta itu ada dulu. Dari siapa para imam-imam qiraat itu? Itu semua sumbernya riwayat. Jadi mereka tidak ngarang. Berarti riwayat itu kalau sampean belajar ke guru sanadnya ini biriwayati Hafsin an Asim, sampai ketika qiraat itu disandarkan kepada Imam Asim, lalu Imam Asim bin Abi Najud itu belajar ke gurunya itu Abu Abdurrahman As-Sulami. Abu Abdurrahman As-Sulami belajar ke sahabat sampai ke Nabi. Ini berarti dari sononya sudah diajarkan sakta gitu loh. Baru kemudian ulama-ulama ahlul qurra itu menggali hikmahnya. Makanya muncul kitab Al-Kashfu an Aujuhi Ikhtilafil Qiraat As-Sab'i. Muncul kitab ada Al-Buduruz Zahira dan lain-lain. Itu menggali hikmahnya. Lalu ketemu Balrona, kenapa kok di situ sakta? Ini hikmah loh ya. Jangan dibalik begini. Oh, karena alasan ini sehingga ini dibaca sakta. Ini beda. Jadi jangan sampai kita beranggapan, oh alasannya ini atau mangkane diwaca sakta. Tidak, tapi saktanya ada dulu riwayat. Baru hujjahnya, oh ada al-ihtijaj di situ. Oh ini begini, hikmah digali di situ. Lah, Balrona kenapa kok tidak diwasol, tidak disambung Barron? Karena nanti muncul persepsi yang berbeda. Barron itu nanti jadinya 2 kebaikan. Dua daratan. Barun kan daratan. Kalau birrun itu baru kebaikan. Laisal birra an tuwallu wujuhakum dan seterusnya itu. Birrul walidain barang itu. Ini. Loh. Kalau 2 kebaikan kenapa kok enggak baroni, kok barona? Itu kalau kalian nanti belajar dalam ilmu aswat itu ada namanya al-mukhalafah. Mukhalafah itu disimilasi. Itu aslinya ya ini. Aslinya itu harokatnya fathah. Tapi kemudian ada proses disimilasi mukhalafah itu sehingga dia berubah jadi kasroh. Itu nanti dipelajari. Jadi yang jurusan PBA, yang BSA ada mata kuliah itu. Oke. Yang kedua, marrok itu juga begitu. Kalau disambung kan jadinya diidghamkan nunnya. Waqila marrok, maka itu tidak diperkenankan. Waqaf juga tidak boleh. Waqila man rok. Waqaf kan cirinya harus ambil nafas.
Tidak boleh. Kenapa? Karena ini pertama dua kata yang berbeda. Yang kedua kalau digabung maka yang mendengar itu bisa salah persepsi. Ini nanti dikira marrok itu tukang kuah. Itu kan maknanya jauh nanti. Wa qila man raq wa dhanna annahul firaq. Kok jadinya kemudian marrok. Maka disinilah ini sakta ini harus sakta. Tidak ada pilihan wakaf. Jadi gini Rek, saktah itu berhenti sejenak tapi rasa wasol. Ya apa yang jelas non ya. Contoh aja dulu. Kita masuk yang kedua. Nanti dengan contoh itu mudah-mudahan bisa difahami. Yang kedua, saktah dengan sebab pengertian makna. Surat Al-Kahfi ini kalau kita baca di Ra'sul Ayah umpama kita tidak menggunakan sakta tapi menggunakan wakaf, itu boleh. Jangan lalu mengatakan ini harus sakta. Enggak, kalau wakaf boleh. Yang enggak boleh itu kalau wasol dan tidak sakta, itu yang enggak boleh. Kita contohkan. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Wakaf biasa. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-salihat. Umpama begitu. Itu tidak ada masalah. Paham? Jadi wakaf boleh. Wakaf itu boleh. Yang tidak boleh itu kalau diwasol. Diwasol itu disambung. Jadi tak golek no gini. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwajan qayyiman liyunzira ba'san syadida. Tak boleh. Baru ketahuan kemudian hikmahnya. Kenapa hikmahnya kok di sini kalau wasol tidak boleh tapi harus sakta? Atau pilihannya boleh memilih wakaf. Tapi kadang-kadang ada orang untuk tidak menghilangkan riwayat saktahnya, maka biasanya berhenti di qayyimah tapi di saktah dulu. Ada yang baca gitu. Walam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Ada yang begitu. Hikmahnya, ini hikmahnya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah alladzi kang anzala kang nurunaken sapa alladzi ala abdihi kepada hambanya yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurunkan apa? Alkitab ing sebuah kitab. Walam yaj'al, dan Allah tidak menjadikan lahu bagi kitab tersebut tidak menjadikan apa? Iwaja, kebengkokan. Ya. Moro-moro qayyima, lurus. Kalau disambung maka maknanya rancu, dan Allah tidak menjadikan baginya, bagi kitab yang diturunkan kepada hambanya yaitu Nabi Muhammad itu tidak menjadikan kebengkokan yang lurus. Opo? Kan malah kontradiksi gitu loh. Maka di situ riwayatnya sakta atau boleh wakaf. Makanya tadi saya katakan sakta itu urusannya nanti dengan wasol. Artinya begini, kalau wakaf tidak ada masalah. Untuk yang dua saktah ini loh. Kalau yang pertama tadi, yang dua tadi, ini tidak bisa di wakaf. Tidak bisa, karena rusak maknanya. Ya, kalau ini bisa. Kalau di wakaf, tidak ada masalah dari sisi makna, beres. Walam yaj'al lahu iwaja. Lalu qayyima itu menyifati kitab ini lurus, sekaligus meluruskan liyunzira ba'san syadida. Lu kan begitu. Jadi ini sudah beda. Jadi bukan mensifati iwajan lalu disambung dengan qayyima.
Jadi seakan-akan malah walam yaj'allahu qayyiman juga, kan tidak pas. Ini terkait dengan rahasia atau hikmah di balik sakta. Faham sampai sini? Sama dengan di surah Yasin. Nah, surat Yasin itu, ini makanya di sini sudah jelas ini. Sakta pada ayat ini terjadi apabila wasol. Jadi kalau wasol tidak boleh disambung, tidak boleh, tidak ambil nafas, tidak boleh, harus ada jeda. Jeda itu tidak mengambil nafas, yaitu sakta. Nah ini. Tapi kalau kemudian kita waqaf, tidak usah ngulang, tidak ada masalah. Contoh kalau waqaf ya, qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Itu kalau waqaf di mim marqadina. Kalau sakta berarti qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Yang tidak boleh itu yang seperti ini. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Umpama ada orang bacanya qori sekalipun pakai nahawan, pakai ros, bayati dan seterusnya itu, tapi naik keliru, ya tetap khotoknya jali. Itu kalau pas tampil di musabaqah pasti pengurangannya banyak. Jadi pilihannya sampean mau wakaf atau sakta. Isiku tok. Selama ini sudah ada yang mempraktekkan wakaf. Nah, karena takut ya, sakta kok oleh wakaf. Lek wakaf oleh, lek wasol sih enggak oleh ngono lho. Ya. Lah rahasianya apa hikmahnya? Karena ini untuk memisah dua qaul, yang qaul itu ungkapan yang berbeda. Qalu ini siapa yang qalu? Orang-orang kafir. Kan orang meninggal itu sejak zaman Nabi Adam alaihi salam sampai nanti kiamat itu kan tidak langsung diproses. Ayatnya wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Jadi mereka itu berada di alam namanya barzakh. Sampai kapan? Ila yaumi yub'atsun, sampai hari mereka dibangkitkan. Nah, dibangkitkan itu apa? Itu setelah proses kiamat. Kiamat kubro, terjadi kehancuran semuanya. Yauma tubaddalul ardh ghairal ardi was samawat dan seterusnya. Nah itu terjadi kiamat, diganti. Baru kemudian mereka dibangkitkan. Lah dibangkitkan itu kemudian masuk di al-mahsyar, ya. Kan wa nufikha fis sur dzalika yaumul wa'id. Dzalika yaumul wa'id itu kan ditiup sangkakala. Yang pertama tiupan itu menghancurkan semuanya, mematikan semua makhluk. Tiupan yang kedua itu menghidupkan semua makhluk untuk menuju ke satu tempat namanya al-mahsyar. Ya. Digiring ke sana. Lah orang-orang kafir itu, jadi orang kalau di alam barzakh itu hanya dikasih tahu bahwa kelak kamu nanti ini loh di neraka. Apalagi kalau orang itu memang betul-betul tidak ada keimanan, khalidina fiha abada. Jadi di neraka itu darul khulud, termasuk begitu. Jadi neraka dan surga itu ya negeri keabadian. Lah di alam barzakh itu mereka sudah diberi siksa, tapi itu hanya panjernya. Istilahnya itu down payment, DP. Lah wong kafir itu ketika disiksa di alam barzakh, DP-nya itu sudah sangat menyakitkan. Sehingga mereka mengatakan begini. Jadi mereka itu sudah menyesal, tapi kan tidak bisa kembali. Jadi kena siksa kubur, siksa di alam barzakh itu sudah soro. Dia tahu kalau ini nanti dibangunkan dari alam barzakh, lalu disidang di mahkamahnya Allah, nanti endingnya dilemparkan ke neraka, itu jauh lebih sakit. Karena di neraka itu orang penduduk neraka itu mengalami sakit karena la yamutu fiha wa la yahya. Yo gak mati yo, karena saking lorone yo gak urip, ndak bisa menikmati.
Kenapa kok disebut la yamutu? Karena untuk merasakan siksa bagi mereka. Belum lagi kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Itu ternyata ayat itu kelihatannya bicara tentang siksa bagi penduduk neraka. Kullama nadijat juluduhum, ketika kulit mereka itu mengelupas habis. Ya. Baddalnahum juludan ghairaha, kami ganti dengan kulit yang lain. Untuk apa? Agar mereka merasakan azab. Ternyata ayat yang seperti ini, ayat ini itu kalau dikupas dari sisi ilmiah, itu bisa menunjukkan bahwa kulit itu ada lapisan-lapisannya. Sampai kalau tidak percaya tanya teman yang di kedokteran. Teman di kedokteran itu kan pasti satu angkatan itu ada kadaver yang untuk di lab itu. Tahu kadaver ya? Jenazah yang sudah meninggal, biasanya Mr. X yang tidak dikenal. Itu ada di kampus 3 itu ada. Itu satu angkatan satu kadaver. Itu disimpan di formalin. Nanti kalau mereka masuk ke laboratorium anatomi tubuh itu hari Jumat, itu biasanya 2 hari sebelumnya sudah dientas dari formalin karena baunya menyengat formalinnya, itu untuk mengawetkan itu. Itu mulai dilihat dari lapisan kulitnya. Tapi masuk ke situ itu ada etikanya. Itu harus izin dulu, tidak boleh selfie-selfie di dalam. Loh iya, beneran ini. Selfie dengan kadaver. Ayo selfie. Gak oleh, itu etika. Jadi harus tetap memperlakukan ini manusia yang harus dimuliakan. Karena Allah sendiri memuliakan walaqad karramna bani Adam. Jadi harus dimuliakan. Tapi untuk kebutuhan ilmu pengetahuan dalam hal ini kedokteran untuk maslahat yang lebih besar, maka ya itu tadi, mulai dari lapisan di jaringan kulit itu. Terus ada lagi yang mengambil hikmah begini, iya orang itu merasakan sakit itu kalau dia masih ada dari lapisan kulit yang mulai kulit di depan ini, mulai gatel, digaruk. Nah, contohnya begini, sampai kalau dijojot dengan jarum kalau mau diinfus, lah apa sih? Ya wes, gak usah cerita dah, gak ditutup dah. Ya wes. Kalau kan biasanya kan nyari yang pas ini tempat darah apa ini? Nadi bukan ya, apa namanya itu? Pembuluh darah. Lah golek kadang ono wong lemu. Mohon maaf ya, ini tidak sebut merek saya contohnya ya. Ini rada lemu ya. Enggak, kalau lemunya berlebihan ya, mungkin obesitas itu. Ini kan susah nyarinya. Gak tepak, akhirnya dipindah tangan satunya. Kan begitu biasanya. Atau anak kecil yang ketika dicari pembuluh darahnya itu umek. Makanya biasanya megangi sekian, ada 3 perawat atau berapa itu. Nah itu kalau sudah ketika masuk ke lapisan kulit tertembus jarum itu sakit. Tapi begitu sudah masuk, jarumnya diangkat, diganti yang selang infus itu yang pucuknya itu kan bukan jarum tapi ada kayak plastik itu, seret. Lalu ditempel kali plester itu. Sudah, tidak sakit lagi kan? Karena sudah melewati lapisan kulit itu, masuk ke pembuluh darah. Baru nanti ketok kembang itu kalau mungkin ke toilet, kamar mandi, lalu posisi infusnya pendek, ini nggak dimatiin, akhirnya darahnya keluar. Itu nanti memasukkan lagi kan, kadang rotok kembang begitu. Itu kok cerita infus iki lapo iki. Wes, iki sakta. Mohon maaf nggih, mbak-mbak yang di daring. Oke. Lah orang kafir ini balik lagi ya tadi ya. Mereka mengatakan begini, ya wailana man ba'atsana mim marqatina. Duh, celaka kami. Siapa yang membangunkan kami dari tempat tidur kami? Jadi mereka merasa aduh mati kon. Jadi gitu. Kayak sampean ya umpama, ayo besok materi besok akan saya tanya satu persatu. Sampean belum siap. Tiba-tiba saya tanya, ayo sekarang tanggal berapa? Waduh tepat tanggalnya. Umpama ini ya. Mati kan. Itu ya wailana, celaka kami. Karena dia tahu bahwa alam barzakh ini belum seberapa. Nanti di neraka jauh lebih nemen siksanya. Aku kapok, pengen balik ya Allah, gak iso. Laula akhortani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Fir'aun saja yang kayak gitu aja. Ketika ini belum masuk alam barzakh Fir'aun, tapi rohnya sudah mau tercabut, sudah di falamma adrakat al-gharq
Qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil, kan begitu. Wa ana minal muslimin. Jawaban Tuhan enak ae, al-ana wa qad asaita. Iya saiki kae ngono. Wingi-wingi nang diae Mas. Kan wa qad asaita. Qabl. Sebelumnya kan engkau telah durhaka banget itu. Wa kunta minal mufsidin ya. Ya itu. Jadi lalu hadza ma wa'adar rahman itu qaul yang berbeda. Hadza ma wa'adar rahman itu ucapannya malaikat. Malaikat mengatakan, "Yo iki awakmu biyen gak percaya. Ar-Rahman, Allah itu Maha Pengasih. Dulu sudah janji." Ya, Allah sudah memberikan al-wa'du wal wa'id. Ada janji dan ancaman. Allah sudah menjanjikan kalau mau beramal soleh, mau beriman, nanti balasannya kebaikan, balasannya surga, balasannya pahala dan seterusnya. Tapi kalau enggak, ya wis ini resiko tanggung penumpang, salah kan begitu. Makanya di karcis-karcis bis itu kan ada kehilangan resiko ditanggung penumpang, termasuk pelanggaran resiko ditanggung penumpang. Setan pun enggak mau nanggung, yang ganggu kita itu enggak mau nanggung. Ya. Maka kata yang goda itu, setan yang goda manusia itu, fala talumuni walumu anfusakum ma ana bimusrihikum wa ma antum bimusrihiyya inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Ya apa, lepas tanggung jawab. Urusannya dewe. Sampai nuntut temannya juga enggak bisa. Saya dulu ini melakukan maksiatnya gara-gara diajak ini. Urusannya dewe. Cuma sing ngejak nanti double kan gitu. Totalannya kan beda. Ini namanya totalan buri. Nah, hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Para utusan itu benar. Ini qaulnya malaikat. Coba kalau digabung, rancu maknanya. Jadi ini sangat terkait dengan al-waqf wal ibtida. Dari sisi makna ini, makanya ada saktah ini riwayat. Ini hikmah dari saktah yang ada di dalam Al-Quran. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'adar rahman. Sehingga kalau diwasol maka harus saktah untuk membedakan, ini hikmahnya ya, antara qaulnya orang-orang kafir dengan qaulnya malaikat yang jawab mereka, karena mereka merasa ya wailana man ba'athana min marqadina. Faham? Inilah yang disebut saktah wajibah dalam riwayat Hafiz Thoriq Syatibiyah. Ternyata ada dua lagi saktah itu, tapi disebut saktah jaizah. Di mana itu? Yaitu di akhir surah Al-Anfal ketika mau menyambung dengan surah At-Taubah. Ini banyak di kampung-kampung di masyarakat kita yang tidak tahu. Dikira di situ hanya ada satu pilihan wajah. Berhenti lalu baca ta'awudz lagi. A'udzubillahi minan nar. Apa lanjutannya itu? Wa min syarril kufar. Biasanya di Quran-Quran yang model lama itu, yang besar-besar itu ada tulisannya di pinggir itu. Ada yang hafal itu, ta'awudz itu. Kalau kata guru saya dulu gimana? Kalau guru saya begini, yang menyebabkan orang masuk neraka itu apa? Ya setan. Setan kan yang goda. Setan itu dari golongan jin dan manusia. Ya sudah, cukup a'udzubillahi minasyaitonirrajim, karena itu lebih unggul. Karena dia redaksinya dari Al-Quran. Itu namanya iktibas. Kan begitu? Ya sudah pakai itu aja. Nah, jadi begini. Di akhir Al-Anfal dengan awal At-Taubah, ini semua sepakat bahwa di awal At-Taubah itu tidak ada tulisan basmalah. Karena Rasulullah tidak pernah memerintahkan bismillah nulis di awal At-Taubah. Jadi penulis wahyu itu mengatakan, Rasulullah itu biasanya memerintahkan tulislah basmalah di awal ini. Jadi ketika sudah mulai tartibul mushaf. Tapi untuk At-Taubah tidak. Sehingga di sini ada perbedaan, nanti ada pembahasan tersendiri mengenai At-Taubah ini. Tidak ada satupun yang mengatakan bahwa sunnah tidak ada. Minimal itu makruh. Maka kalau makruh ya lebih baik dihindari. Tapi yang banyak itu ya haram. Hikmahnya apa? Karena At-Taubah ini berisi kemurkaan Allah terhadap orang-orang musyrik. Sehingga kalau Allah lagi murka, maka secara etika tidak layak kalau kita memohon rahmat di awalnya. Karena bismillah itu ungkapan untuk memohon
rahmat. Jadi untuk menghormati, maka disitulah. Nah ini, Al-Anfal dengan At-Taubah itu ada keterkaitan yang erat. Maka inilah yang disebut dengan, tadi saya sebutkan, saktah yang jaizah. Jadi boleh menggabung akhir surat Al-Anfal dengan At-Taubah tanpa ta'awud lagi, tapi dengan cara mensaktah. Contoh, وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. Saya wasolkan tapi tidak ambil nafas, tapi sakta. Itu boleh. Tapi tetap mimnya, sifatnya mim yang kita sukunkan tetap harus ditambahkan. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Jangan tidak ditambahkan sifatnya mim. Contohnya begini, innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atun, itu sifatnya mim belum muncul. Kan punya sifat tawassud, lin umar. Kalau mau diwasol boleh apa enggak? Boleh. Boleh, ini enggak apa-apa di sini. Innallaha bikulli syai'in alimun bara'atun minallah. Mohon maaf, kasetnya bulat. Merem-merem belayot. Kalau wakaf biasa, ya boleh. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Boleh. Wakaf sampai tambahi a'udzu lagi, ya boleh. Tapi lek tengah-tengah ngaji enake gak usah a'udzu. Kenapa? Karena perintah a'udzu itu di awal. Iya kan? Fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billah minasyaitonir rajim. Kalau sampean mulai pertama ngaji kok mulai dari awal baro'ah, ya ta'awudz otomatis. Ini namanya saktah yang jaizah. Ada satu lagi saktah jaizah di surat Al-Haqqah. Saya kira banyak yang sudah mempraktekkan kalau ini. Ma auna anni maliyah halaka. Ma auna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Itu ada di surah Al-Haqqah ayat yang ke-28. Makanya di Rasul ayat itu ada sinnya. Kalau Quran terbitan, yang Quran Rosem, Quran terbitan Madinah itu. Jadi jaizah, boleh sampai sakta. Boleh di wakaf juga boleh. Ma'auna anni maliyah. Berarti ambil nafas kan? Halaka anni sultaniyah. Atau diidghamkan boleh. Ma auna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Tidak ada masalah. Tapi boleh sakta. Itu namanya sakta jaizah. Yang paling jarang dipraktekkan oleh orang-orang itu yang di akhir akhir Al-Anfal masuk ke At-Taubah tadi. Padahal itu boleh. Sama kayak dulu ya ketika saya menyampaikan tentang mad farqi. Ternyata dalam riwayat Hafiz an Asim, Qul az-zakara ini itu boleh dibaca. Masih ingat? Boleh dibaca apa selain dibaca mad farqi? Apa? Loh. Yang sudah alumni kelas ini dulu loh. Wis tahu iki biyen. Biyen gak iso saiki lali. Kalau yang baru pindahan dari kelas lain sih maklum. Boleh dibaca tashil. Qul az-zakaraini itu boleh. Sehingga panjangnya tidak mad farqi.
Qul adzakaraini harrama amil unthayaini amma ishtamalat alaihi arhamul unthayain. Nah ini hal-hal begini kan jarang diketahui, padahal itu penting gitu loh. Padahal itu penting, ya semuanya penting. Jadi ini bicara mengenai sakta. Lalu imalah, ya imalah cuma ada satu dalam riwayat Hafiz an Asim itu. Dalam surat apa? Surah Hud. Apa ayatnya? Majre apa majre? Majre, seperti kalimat sate, bukan mereka, bukan. Kalau itu re. Walaupun dalam qiraat itu ada imalah, ada namanya taklil. Taklil itu disebut imalah baina-baina, tapi untuk bacaan yang riwayat Hafiz an Asim itu tidak ada. Makanya riwayat yang lain, qiraat imam yang lain itu ada yang membaca muse, ada muse, itu beda. Ada wadduhi, ada wadduhe. Yang imalah yang mana? Yang wadduhi. Wa qala rkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Jangan dibaca wa qala rkabu fiha bismillahi majriha, bukan. Karena nanti jatuhnya ke taklil, itu beda. Itu imalah. Nakal juga ada satu. Apa? Aslinya al-ismu, tapi harokannya pindah. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Sampai sini ada pertanyaan? Saya itu dulu pernah beli kitab tajwid ini, Rek. Ada yang punya buku tajwid ini? Dulu saya beli tahun berapa ini ya? Saya biasanya kalau beli sesuatu itu saya tulisi tahunnya. Oh, masih baru ini. 2014. 2014 sampean sudah kuliah? Oh, belum ya? SD ya. Buku ini memuat tajwid secara lengkap, tetapi bagi yang orang awam itu harus diteliti lebih lanjut karena ini qiraat imam ini masuk sini, qiraat ini masuk, termasuk penjelasan idgham kabir itu masuk. Padahal dalam riwayat kita itu kan tidak punya idgham kabir. Dulu pernah kita bahas itu. Kita hanya punya yang mirip idgham kabir, yang asalnya memang itu seperti idgham kabir. Dalam riwayat kita itu hanya ada dua, yaitu la ta'manna yang kemudian dibaca ismam. Itu aslinya kan la ta'manuna. Nun ketemu nun yang pertama berharokat, lalu diidghamkan. Tapi riwayatnya sudah begitu, sehingga di situ ekspresi dhamma ketika ismam itu dikembalikan kepada asal kata, kan begitu. Jadi ya itu. Sama satu lagi itu di sini contohnya oh enggak, ya itu aja. Sama makani itu juga mirip. Oh ya, makani asluhu makanani, kan riwayatnya kan yang kita terima kan Hafiz an Asim makani fihi rabbi khairu fa'inuni biquwwatin aja'al, di surat Al-Kahfi itu loh. Jadi itu. Jadi di sini dijelaskan. Padahal ini idgham kabir itu riwayat riwayat As-Susi. Itu beda. Nah, nanti akan kita diskusikan lebih lanjut terkait dengan ini. Nanti kita akan menjelaskan ismam. Oke, ada pertanyaan? Wonten? Sudah paham semua? Kalau dikeluarkan di ujian bisa ya? Jelaskan mengenai umpama saktah yang wajibah dengan saktah yang jaizah. Nah itu siap-siap nanti keluar di ujian.
Ayo kita buka surah Yasin, kita baca sedikit, masih ada waktu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo ditirukan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين Jadi yang perlu diperhatikan seperti bacaan yang ada mim sukun itu jangan sampai bacanya terlalu kaku. Wa inna sya'nughriqhum fala sarikha lahum wala hum. Itu nanti kakean koyok sakta itu. Jadi tetap lemes karena mim itu punya sifat tawassut. Tapi jangan sampai kenemenan jadi tawallud. Wa inna sya'nughriqhum fala sarikha lahum wala hum. Loh kan jadi ngono, enggak pas juga. Jadi tetap stabil. Darang diapsan nggih. Mar'atin fadilah pundi? Sekarang saya tanya ini, analisis. Coba illa rahmatan minna wa mata'an ilahin, ada bacaan apa di situ? Mat arid lis sukun. Oke. Ahsanti. Ningfia. Faiqah. Salsabila. Zahratur Rif'ah. Hardila. Fina. Susilawati. Karina Rahmahdini. Mutia'atul Fardani, Sofiyah Mubtadi'atul Adalah, Nabila Rafakalista, Nur Mutmainnah, Faiza Nuril Azizah, Firna, Rizka, Khafifah Alawiyah, Aprilina Suryani, Anissa Ardana Herawati, Diva Finasti, Iza Afkarina Firnanda, Dea, Iza, Fitria Amalia Putri, Fitria, Julia Salsabila, Ellen Aprilia Sari, Alivia Faizatuz Zahra,
Zahira Firdausi, Arini, Rona. Oke. Kita akhiri. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.